Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah yang tidak pernah bosan memberikan karunia-Nya kepada kita, yang tidak pernah bosan memberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih disampaikan di bulan yang mulia ini. Kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bulan yang tentunya selama 1 tahun ke belakang kita rindukan, kita nantikan kedatangannya, dan maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali masuk di bulan yang agung ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan tentu identik dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu berlimpah, identik dengan ibadah-ibadah yang tentunya mendatangkan manfaat, tentunya mendatangkan pahala bagi para pelakunya. Dan tidak lain, bulan Ramadan dikenal juga dengan bulan yang di dalamnya penuh dengan doa, zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir ataupun menyebut nama Allah ini merupakan sebuah rutinitas yang tentu sering kita lakukan, tentu sering kita kerjakan, dan kita berharap bahwa zikir tersebut tidak hanya kita lakukan ketika setelah selesai sholat saja. Dan bentuk dari macam-macam zikir itu juga sangat banyak. Dari zikir mengucapkan tahlil, tahmid, takbir, kemudian istighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran. Bahkan di dalam solat-solat kita juga penuh dengan zikir mengingat Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan fadhkuruni azkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, senantiasalah kalian mengingatku, maka aku pasti juga akan mengingat kalian. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, carilah manisnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam 3 hal. Yang pertama adalah ketika kita melakukan ibadah sholat. Kemudian ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika kita membaca Al-Quran. Ini adalah merupakan 3 bentuk ibadah yang diwasiatkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala agar senantiasa kita lakukan. Mencari manisnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 3 hal tadi. Salat, baik itu yang wajib dan yang sunnah. Kemudian zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuknya, dan membaca Al-Quran. Lalu beliau melanjutkan,
fa in wajadtum wa illa fa'lamu annal baba mughlaq. Carilah keimanan itu di 3 ibadah ini. Dan jika kita tidak sama sekali mendapatkan keimanan, manisnya iman, nikmatnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari 3 hal ini, maka ketahuilah pintu untuk merasakan kenikmatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah tertutup. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tahu zikir adalah merupakan ibadah yang sebetulnya sangat ringan. Sangat ringan untuk kita kerjakan. Dan kapanpun ataupun dimanapun kita dapat melakukan zikir tersebut. Maka keuntungan apakah atau benefit apakah yang kita dapatkan ketika kita melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita senantiasa bermunajat kepada Allah, berdoa, membaca Al-Qur'an, di dalamnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, beliau kurang lebih menyebutkan ada sekitar 70 faidah, 70 keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita melazimkan istiqomah konsisten di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keuntungan yang akan kita dapatkan ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya zikir yang senantiasa kita ucapkan, yang senantiasa kita rutinkan, kita lazimkan, itu dapat mengusir setan la'natullahi alaih. Zikir yang sering kita ucapkan itu dapat mengusir setan. Bahkan ketika kita dalam posisi rasa takut, misalkan biasanya punya rasa melewati tempat-tempat tertentu, tiba-tiba merinding. Ini entah kedinginan atau masuk angin, kita nggak tahu. Tapi mungkin biasanya adalah melewati tempat-tempat tersebut karena ada mengira tempat ini horor, tempat ini angker. Tetapi dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, imma dengan mengucapkan tadi ada tahlil tahmid, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau dengan ayat kursi yang di dalamnya menyebutkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dapat mengusir setan. Kemudian juga dapat melemahkan kekuatan setan tersebut, karena tentunya setan akan menampakkan karena kita adanya rasa takut yang berlebih. Padahal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sesempurna bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Dan ini merupakan tingkatan tertinggi dari hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dari sini kita tahu setidaknya seharusnya kita itu tidak takut dengan yang namanya tempat-tempat horor, kecuali kalau memang di situ ada harimau, ada ular yang berbisa dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan yang lain, karena tadi mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perintah langsung dari Allah, maka tentunya setiap perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya kita bisa melihat atau pernah membaca buku zikir yang sering beredar di tengah kita, contohnya kayak Hisnul Muslim, bagaimana di situ penulis menyebutkan
berbagai macam zikir, doa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, bahkan di dalam sholat, di luar sholat, dan segala macam bentuk zikir lainnya. Di situ disebutkan adanya zikir ketika galau, ketika hatinya sedang gundah gulana, ada doa tersendiri. Nah, nanti jenengan bisa nyari. Dan disitulah yang akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan rasa galau, menghilangkan rasa sedih. Bahkan ketika rasa galau, rasa sedih, ya, atau carut marut yang kaitannya dengan hati, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hal tersebut akan berubah menjadi kegembiraan. Hal tersebut akan berubah menjadi rasa lapang yang berada di dalam hati kita. Kemudian yang lainnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga dapat menguatkan badan kita. Menguatkan badan kita. Juga dapat membuat wajah kita itu berseri-seri, dan juga dapat menarik rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya, beliau pernah mengatakan, ya, ketika itu beliau bersama temannya sedang berada di sebuah masjid, dan kemudian di situ beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ba'da subuh sampai terbitnya matahari, waktu yang sangat lama. Lalu setelah selesai beliau mengatakan, ini adalah sarapan pagiku. Ini adalah sarapan pagiku. Dan kalau seandainya aku tidak melakukan zikir ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap paginya, maka tubuhku akan merasa lemas. Maka tubuhku akan merasa lemas. Apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan, keutamaannya sangat banyak. Maka marilah kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuk yang ada. Mau zikir seperti biasa, mau dengan membaca Al-Quran, mau dengan istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah semua bentuk zikir yang tentunya dapat mendatangkan keuntungan bagi kita, dapat mendatangkan manfaat bagi mereka yang senantiasa melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah keuntungan-keuntungan yang lain dapat kita sambung di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.